Dalam nama Yesus kami melakukannya dengan hati yang penuh dengan sukacita dan ucapan syukur. Haleluya, amin. Nah, hari ini minggu kedua di dalam bulan Januari dan tahun 2026, saya tergerak untuk menyampaikan berita yang cukup lama tetapi juga tidak akan pernah ketinggalan zaman, yaitu tentang Mazmur 23, gembala yang baik atau gembala yang agung. Ini berita, nah saudara, ini udah langsung ditampilkan duluan, it's okay. Yang tengah itu adalah buku saya tentang gembala yang agung. Ini kalau saudara lihat ini siapa nih? Ya, saya pernah menulis buku tentang Mazmur 23 mungkin lebih dari 10 atau 15 tahun yang lalu dengan konteks versi yang berbeda. Dan Mazmur 23 ini bukan cuma untuk para gembala-gembala gereja, makanya saya tulis di dalam buku ini juga adalah tentang bagaimana punya hati gembala. Saudara bisa mempunyai hati gembala di bisnis, di karyawan, di sekolah, dimanapun kita berada. Bukan cuma menjadi profesi gembala. Tetapi hati gembala itu harus kita miliki. Nah, tetap dalam kontekstual seperti itu, tetapi dalam aplikasi yang sedikit berbeda dengan buku yang saya sudah tulis, kita akan membahas tentang Mazmur 23 untuk pedoman kita, untuk arahan kita, untuk pegangan kita memasuki tahun 2026. Oke, sekarang mari kita masuk ke dalam catatan khotbah saya. Gembala yang agung, Mazmur 23, kita baca ayat 1 sampai 6 bersama-sama ya, 2, 3. Tuhan, Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur Daud 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak ibu saudara yang saya kasih Tuhan, saudara yang ikut online. Juga perhatikan di sini bahwa buku Mazmur 23 ini didesain oleh Daud, ditulis oleh Daud. Bukan pada waktu banyak orang berkata pada waktu Daud masih remaja sedang mengembalakan domba di padang rumput, dombanya cuma 2-3 ekor milik bapaknya. Tetapi keyakinan saya berkata bukan pada waktu itu. Tetapi kita juga tidak tahu pada waktu yang pasti kapan Daud menulis Mazmur 23 ini. Tetapi yang pasti Daud menulis Mazmur 23 ini pada waktu dia mengalami saat-saat dalam kekelaman. Pada waktu dia mengalami saat-saat masalah yang terlalu besar dan yang tidak bisa dia atasi dengan sendirinya. Kemungkinan pada waktu dia mengalami pemberontakan oleh anaknya sendiri yang itu Absalom. Dan inilah keadaannya. Waktu itu dia mengingat bagaimana Tuhan berjanji. Nah, Mazmur 23 ini merupakan love story Daud dengan sang gembala agungnya. Dan kita akan turunkan ini ke dalam kehidupan kita. Saudara, dalam hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan tidak menjamin kita akan hidup lewat jalan tol yang tidak ada masalah. Bahkan kalau di Indonesia tol pun perlu ditambahin all. Gak nangkep ya? Nah, masuk tol, gak masuk tol, sama saja macetnya. Jadi buat apa lewat tol? Nah, banyak kali kita diajar bahwa kalau kita hidup dengan Tuhan,
Kita perlu berdoa, Tuhan mudahkan jalanku. Mudahkan rencana hidupku semuanya yang kau berkati. Sehingga menjadi indah dan selalu indah dan baik, lebih baik dan tambah baik dan terbaik. Nothing wrong with that statement. Tetapi dari buku Mazmur 23 ini, kita melihat bahwa Daud begitu intim dengan Tuhan. Begitu dekat dengan Tuhan. Tapi dia mengalami lembah kekelaman yang begitu menakutkan. Dia juga berdosa dan dia kehilangan banyak hal dalam hidupnya karena dia melakukan banyak kesalahan. Nah, ada banyak orang berkata, lembah-lembah kekelaman terjadi karena kita berbuat dosa. Yes, it could be. Tetapi bear in your mind bahwa lembah-lembah kekelaman bisa terjadi dalam hidup kita meskipun kita tidak berbuat dosa. Meskipun kita tetap menjaga kekudusan, kebenaran, bahkan kita tidak melakukan sesuatu yang melukai Tuhan. Tetapi bukan jaminan kalau kita tidak melakukan kesalahan, kita tidak melampaui lembah kekelaman. Apapun keadaan yang sedang kita alami, Mazmur 23, yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Apapun keadaan yang sedang engkau alami, Mazmur 23 memberikan janji dan pengharapan dari Tuhan yang akan membuat kita mengatasi kesulitan yang sedang kita hadapi. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya cuma mau berkata bahwa dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, jangan bilang saya sesat ya, expect masalah. Harapkan masalah pasti akan terjadi. Kalau saudara sekarang sedang dalam keadaan puncak kesuksesan, kalau saudara sedang dalam keadaan kehebatan diberkati luar biasa, bisnismu booming, keluargamu bahagia, anakmu sehat, that's temporary. Karena sebentar lagi kita pasti akan mengalami problem yang you and I never expected. Dan pada waktu kita ngalamin itu, kita jangan berpikir bahwa Tuhan apa salahku, apa dosaku. Tidak saudara. Mari kita sungguh-sungguh berjalan dalam keadaan apapun. Tuhan sangat menyertai kita. Oke. Kembali saya bawa kepada kehidupan gereja kita. Di dalam kehidupan Rock Sydney, kita tahu tahun lalu kita baru merayakan ulang tahun yang ke-29. Tuhan begitu setia dalam hidup gereja Rock Sydney. 29 tahun kita mengalami joy, kita mengalami sorrow, kita mengalami banyak sekali booming. Dan jangan berpikir bahwa kita hanya hidup di masa lalu yang hebat. Gereja kita perlu juga kita lihat bahwa gereja kita pernah mencapai jumlah bukan sebuah kesuksesan. Lebih dari 1.000 orang jemaatnya. Dan kita pernah juga menikmati bagaimana penyertaan Tuhan dalam gereja ini. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar dan lain sebagainya. Yang kanker dilepaskan, disembuhkan. Tapi itu bukan acuan bahwa kita akan tetap ada di sana. Nah sekarang setelah 29 tahun, bukan sekarang, beberapa tahun yang lalu pun kita mengalami lembah-lembah kekelaman. Jemaat kita menurun, banyak orang pergi meninggalkan gereja dan lain sebagainya. Apakah itu bukti bahwa Tuhan meninggalkan kita? I don't think so. Jumlah jemaat, kehebatan, mujizat bukan ukuran satu barometer bahwa Tuhan menyertai kita. Lalu pada waktu jemaat kita berkurang, keadaan semakin sulit, ukuran bahwa Tuhan meninggalkan kita. Ibu yang di depan please, jangan ngobrol-ngobrol terus ya. Tolong. Nah, Rock Sydney Church will continue to grow in Christ. Not because we are strong, but because God is able. God is strong and great shepherd who will not fail to lead us. Saya ulangi lagi. Rock Sydney Church will continue to grow. Regardless the number, regardless the people leave, regardless the something bad. Because we are not strong, but God is strong.
God is with us not because we are good, but because He is faithful to His word. Dia setia kepada janjinya bahwa gerejanya dan termasuk hidup kita yang ada di dalamnya terus bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Apakah kita berarti bahwa hidup kita akan up and down? Yes. Akan ada up, akan ada down dalam hidup kita. Tetapi mari kita terus berjalan dan membuktikan bahwa Gembala Agung kita tidak pernah meninggalkan kita. Senggol sebelah kini saudara, enggak peduli kamu berdosa, Tuhan tetap ada sama kamu. Amin. Jangan kaget, kok terlalu banyak mereka berkata kalau kamu berdosa Tuhan meninggalkan kamu. No, saya tidak pernah menemukan bukti seperti itu. Bedakan mana jatuh dalam dosa dan hidup terus dalam dosa. Kalau saudara hidup terus dalam dosa, itu tandanya saudara tidak bertobat. Ya tidak ada Tuhan sebetulnya. Tetapi kalau saudara jatuh dalam dosa dan bertobat, Tuhan tidak meninggalkan kita. Yang membuat kita bertobat justru Tuhan. Bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat. Dan kalau kita berdosa, lalu Tuhan meninggalkan kita. Mungkin gak kita bertobat? Impossible. Karena kita sudah berdosa, sudah meninggalkan Tuhan. Tapi karena Tuhan ada, maka Gembala Agung kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita lihat nanti bukan cuma statement saya. Dari pelajaran Mazmur 23 ini kita akan belajar sesuatu yang sangat menguatkan kita. Yaitu salah satunya Sang Gembala Agung selalu ada di pihak kita. Yang mengerti katakan amin. Sang Gembala Agung tidak pernah meninggalkan kita. Whatever your condition, whatever your situation, Tuhan bersama dengan kita. Dulu banyak diajarkan saya, kalau kamu baik Tuhan menyertaimu. Kalau kamu rajin berdoa, baca Alkitab, Tuhan memberkatimu. Saya berkata, yes itu betul. Tetapi ada satu sisi Alkitab juga berkata, waktu kamu belum mengenal aku, waktu kamu masih hidup dalam dosa, Tuhan sudah mati buat kita, betul? Karena Tuhan sudah mati buat kita, memungkinkan kita dan oleh jamahannya Dia, maka kita bisa bertobat dan lahir baru. Nah sekarang coba perhatikan saya. Kapan Yesus mati buat kita? Ada orang gak sih? 2000 tahun yang lalu. Ada yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu? Berarti Yesus sudah mati sebelum kita lahir. Yesus sudah mati buat dosa kita sebelum kita buat dosa, betul? Jadi dengan kata lain, di hadapan Tuhan tidak ada masa lalu, tidak ada masa kini, tidak ada masa depan, yang ada selalu masa kini. Karena Tuhan selalu berkata bahwa aku menyertaimu. Amin. Nah Sang Gembala, Mazmur Daud pasal 23 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku. Nah dia yang berkata, Daud berkata, takkan kekurangan aku. Gembala adalah seorang yang hidup dekat dan intim dengan dombanya. Dan tahu segala sesuatu tentang domba-dombanya. Tuhan bukan hanya sekedar raja yang penuh kemuliaan. Tetapi juga dia seorang sahabat karib yang sangat dekat dengan kita. Dalam perjanjian baru Tuhan juga berkata bahwa aku tidak lagi memanggil kamu hamba. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Saudara, inilah jaminan bagaimana kekristenan bukan tergantung kepada kita baik, kita setia. Tapi tergantung kepada kesetiaan Sang Gembala Agung kita. Kebaikan dia tidak dibatasi. Nah, dalam Mazmur 23 kita melihat there is no we or us. But instead find 17 times the personal pronouns of I. Kita tidak melihat di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 3 dikatakan bahwa hubungannya adalah dia. Dia adalah kata ganti orang ketiga. Sebelum saya lanjutkan, sebelum saya basah mendingan saya buka ya daripada saya sakit lagi. Maaf, ini sudah basah keringat. Badan saya terdiri dari es, kalau panas bisa meleleh.
Mazmur 23, 1-3 itu hubungan yang belum terlalu intim. Jadi belum terlalu masuk kepada hal-hal yang terlalu personal. Masih pakai kata bantu, dia membaringkan aku, dia menuntun aku. Tetapi nanti kita lihat setelah ayat 3 mulai ayat 4 berkata bahwa bukan lagi dia tetapi engkau. Apa bedanya? Dia adalah kata ganti orang ketiga, engkau adalah kata ganti orang pertama. Jadi lebih personal. Jadi dengan kata lain, Tuhan adalah gembala kita, bukan cuman karena seperti kamu dengan gembala. Maaf saya berkata di Indonesia banyak sekali para gembala yang tidak kenal domba-dombanya. Karena jumlah jemaatnya banyak, ribuan. Jadi mereka khotbah pun di schedule jam ini, bagaimana bisa bergaul intim dengan domba-dombanya. Jadi bukan gambaran tipe gembala seperti itu yang dikatakan oleh Mazmur 23. Tetapi Mazmur 23 berkata bahwa our shepherd is the Lord himself. Dia bukan cuma sekedar gembala, tetapi dia adalah Tuhan yang mengambil fungsi menjadi gembala. Ya, it's cool gembala. Ya, baik, ramah, sopan, dan dikata-katain diam aja, digosipin diam aja, nggak boleh buka suara. Ya, itu gambaran gembala. Tetapi yang Daud maksudkan bukan cuma sekedar gembala yang baik. Tetapi kita akan lihat yang Daud maksudkan bahwa dia adalah Allahku yang berkuasa. Mari kita lihat tadi sisi gembala, sekarang kita lihat sisi yang lain dari pribadi sang gembala agung itu. Nah kita buka di dalam, yuk kita baca Ibrani 12 ayat 18-21 supaya kita bisa lihat siapa gembala agung kita yang sebenarnya dari sisi yang berbeda. Ibrani 12 ayat 18-21 kita baca 2-3. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Sebab jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu. Sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Ini sisi lain dari pribadi sang gembala yang dilihat Musa pada waktu dia di Gunung Sinai. Tuhan menurunkan pribadinya bukan sebagai figur gembala yang baik, yang lemah lembut. Tetapi Tuhan menunjukkan pribadinya dalam sisi yang lain. Bahwa dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah raja yang berdaulat. Dia adalah raja yang juga mau bertindak dengan keadilan. Siapa yang gak beres di hadapannya dibabatnya. Sehingga Musa berkata bahwa aku sangat gemetar ketakutan. Dan bangsa Israel pun berkata kepada Musa, tidak berani untuk approaching closer to the presence of God. Maaf, saya tanya, apakah saudara bisa menangkap dua sisi yang berbeda ini? Kebanyakan kita hanya melihat sebagai satu sisi bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, Tuhan adalah gembala yang mengampuni, Tuhan adalah gembala yang mengasihi. That's very true. Tetapi mari kita lihat juga dalam sisi yang lain bahwa dia punya gambaran sebagai Tuhan yang berdaulat, raja yang luar biasa berkuasa. Dan salah satu bukti, dengar baik-baik, dia raja yang berdaulat dan tidak pernah memberikan pengampunan kepada orang yang berdosa adalah Kristus. Waktu Kristus di kayu salib, kita melihat sering didengungkan dan itu benar bahwa dia adalah berkorban demi kita. Dia menyerahkan nyawanya, dia mencabik-cabik, dia membiarkan tubuhnya dicabik-cabik dan darahnya sampai bercucuran untuk menembus kita. Saudara tahu nggak kenapa dia lakukan itu? Karena tidak ada satu orang pun yang bisa lepas dari murka Tuhan, keadilan Tuhan atas dosa dan kejahatan manusia. Dan dia yang memikulnya, dia yang mengambilnya. Sehingga semua murka, semua kebejatan, semua dosa, semua kehancuran
dia pikul di kayu salib. Dia ambil. Dan kita sekarang diberikan sisi yang sangat luar biasa baiknya. Nah, kita seringkali terlalu spoil hanya mengekspos sisi ininya saja. Mari kita menyadari bahwa Tuhan kita punya dua sisi. Sisi murka yang diwakili dengan kayu salib. Makanya sering saya berkata, salib adalah merupakan gambaran kesempurnaan murka Tuhan dan juga kesempurnaan kasih Tuhan. Tidak bisa dipungkiri itu. Ini adalah gambaran kepada kita bahwa buku Ibrani ini memberikan bukan ilustrasi, gambaran yang benar bahwa dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat. Karena dia Allah yang berdaulat dan berkuasa, sehingga dia layak untuk kita puji, untuk kita sembah, untuk kita hormati. Kita takuti. Fears of the Lord is beginning of knowledge. Jadi takut akan Tuhan adalah merupakan segala pengetahuan. Nah, kata takut di sini bukan afraid. Fear and afraid two different word. Fear adalah takut dengan reference, takut dengan rasa hormat, submit, bukan karena terpaksa tetapi karena sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Nah, saya sama istri puji Tuhan sudah menikah 43 tahun. Saya maaf dalam katanya daripada ngambil cerita orang lain mendingan ngambil cerita diri sendiri. Sampai hari ini dan mungkin kalau anugerah Tuhan sampai selamanya, saya belum pernah dijumpai selingkuh. Saudara perhatikan ini bukan mau ngomong boasting, tetapi saya mau berkata, kenapa saya tidak selingkuh? Bukan karena takut konsekuensinya nanti minta cerai dan lain sebagainya, tidak. Tetapi ada orang bilang fear kekudusan. Nah, saya tidak melanggar norma-norma hubungan suami istri, bukan karena takut perceraian. Bukan karena takut Tuhan kutuk, bukan karena takut apa konsekuensinya. Tetapi saya takut untuk melanggar norma kekudusannya yang Tuhan punya. Bedakan takut itu. Saudara, banyak orang tidak berbuat dosa karena takut konsekuensi. Banyak orang tidak berbuat dosa karena takut hasilnya. Tetapi mari kita maju selangkah, bukan karena takut konsekuensi. Tetapi kita takut berbuat dosa. Karena kita takut akan Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan itu lebih penting dari segala-galanya. Hormati dia dan takut akan Tuhan. Dengar baik-baik. Membuat kita bisa menempatkan diri kita bukan menjadi pemimpin. Tetapi menjadi yang dipimpin. Karena kita takut akan Tuhan. Nah, statementnya berkata begini, 2, 3, yuk kita baca sama-sama. Sebelum kita menjadi gembala, pada mulanya semua kita adalah domba. Identitas utama kita adalah domba yang digembalakan oleh seorang gembala yang sangat baik. Tugas utama kita bukanlah untuk memimpin, tetapi untuk dipimpin. Amin. Karena kita takut akan Tuhan, maka kita tidak akan melangkahi pimpinannya Tuhan. Anak muda cari jodoh udah jelas Tuhan bilang cari yang seiman. Jangan melangkah keluar. Kenapa? Karena di gereja sedikit stoknya. Di luar banyak. Saya bilang benar di luar banyak stoknya. Di gereja sedikit tapi kamu gak tahu. Di gereja itu limited edition. Ngerti ya? Limited edition sudah selektif. Sudah dipilih oleh Tuhan. Om, di gereja kurang yang cantik-cantik. Gampang, bawa ke Korea. Dosa om? Enggak. Siapa bilang dulu banyak paham-paham Tuhan berkata bahwa operasi plastik dosa? Enggak. Saya operasi plastik. Perutnya dulu kena operasi usus. Dipotong 30 cm, ada seleting dari sini kemari. Terus akhirnya sama dokter bedanya dia tawarkan operasi plastik supaya seletingnya hilang. Dan karena sudah operasi plastik, potong juga lemaknya sekalian. Makanya sekarang kelihatan ada kurus. Liposuction. Enggak minta, ditawarin. Kok mau? Ya cocok. Ya memang mau. Jadi saya bilang makanya
liposuction, apa namanya, lift face, apa namanya, facelift, apalagi, tummy tuck, apalagi. Nggak dosa. Oh, double chin. Oke. Tapi ingat, tujuannya istri-istri jangan maksa suamimu untuk mengeluarkan biaya untuk seperti itu. Jangan paksa, tapi kalau ada duitnya berkatnya, oke lah. Oke. Tapi tujuannya bukan untuk memanjakan tubuhmu, tapi untuk membuat rumah tangga bahagia. It's okay, nggak ada masalah. Loh, saudara berhias apa salah? Nggak salah. Kalau memangnya ada, tapi yang nggak ada duitnya jangan maksa-maksa. Karena tetangga pergi ke Korea, kita ikut-ikutan ke Korea. Maksain dengan jual rumah. Itu yang salah. Oke, itu hanya intermezzo membuat saudara tidak terlalu serius dan tegang. Nah, mari yang paling sering kita gagal adalah karena kita tidak takut akan Tuhan. Kita menganggap diri kita pandai, kita menganggap diri kita kuat, kita menganggap diri kita mampu. Akhirnya kita mengambil alih seluruh hidup kita dan kita atur dengan diri kita sendiri. Menentukan sekolah, menentukan pasangan hidup, menentukan bisnis dan lain sebagainya. Memang tidak tertulis di dalam Alkitab yang sangat real, kamu harus tinggal di kota Sydney, kamu harus sekolah ambil ini. Tetapi kita bisa melihat tuntunan Tuhan. Dan saya sangat percaya orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan berbicara lewat rohnya, masuk ke dalam jiwanya dan masuk ke dalam pikirannya. Dia akan merasakan tuntunan Tuhan walaupun orang lain tidak mengetahuinya. Ini loh Roh Kudus yang bekerja. Dan selama itu tidak bertentangan dengan konsep Alkitab. Just do it, kata Nike. Amin. Kita harus menempatkan diri kita seekor domba. Yang belum dibacain, thank you. Yuk kita baca, katanya istriku belum dibaca semuanya. Oke, kita baca dari awal. 2, 3. Sebelum kita menjadi gembala, pada mulanya semua kita adalah domba. Identitas utama kita adalah domba yang digembalakan oleh seorang gembala yang sangat baik. Tugas utama kita bukanlah untuk memimpin, tetapi untuk dipimpin. Oh ya, karena tugas utama kita bukanlah untuk memimpin, melainkan untuk dipimpin, belajar taat, percaya, dan belajar mengikuti tuntunannya. Amin. Itu istriku memang perfect. Dia selalu melihat ya dari yang saya tidak lihat. Saling membantu, kadang-kadang cekcok juga. Ngaku dong. Iya memang salah. Jadi jangan sok marah. Kadang-kadang cowok suka sok marah. Itu saya, saudara enggak. Ya, saudara lebih baik dari saya gitu loh. Jadi kita lihat di sini bahwa kegagalan kita seringkali menempatkan diri kita menjadi domba. Karena kita mau supaya kelihatan hebat, kita kelihatan pinter, kelihatan kuat. Dan kita memimpin hidup kita, membuat keputusan hidup kita seenak jidat kita. Nah, please, saya mau berikan satu. Betapa indahnya kalau kita menjadi domba. Saudara tidak perlu mikir besok mau makan apa. Saudara tidak perlu mikir besok mau kemana. Saudara tidak perlu mikir masa depanku gimana. Kenapa? Karena itu semuanya urusan gembala. Senggol kiri kanannya, denger. Itu urusan gembala, terutama ortu-ortu yang ada di sini. Jangan bingung anaknya mau sekolah apa, jangan bingung nanti jodohnya gimana. Tuhan sudah menempatkan jodoh-jodoh buat kita, amin. Bukan dikali jodoh, tetapi jodoh bukan di tangan hansip, bukan di tangan satpam, tapi jodoh di tangan Tuhan. Amin. Tuhan memberikan, yes kita punya option. Tetapi kita juga berhak untuk bertanya kepada Tuhan. Ada general qualified di dalam Alkitab bagaimana menentukan pilihan. Tetapi yang saya akan bawakan sekarang, kita adalah seekor domba yang bodoh, tidak bisa berbuat apapun tanpa kehadiran dan pimpinan gembala. Saudara,
Saya dalam buku saya itu, saya pernah berkata gini, saya menulis, saya pernah protes kepada Tuhan. Tuhan, kenapa sih kita dikasih gambaran sebagai domba? Kenapa nggak ada yang lebih baik? Anjing lah. Anjing pinter, bisa diajar, bisa dibawa, setia. Coba domba, ajarin. 1 tambah 1, 2, terus pakai show. Nggak ada domba show ngitung. Kenapa? Domba stupid. Domba nggak bisa ngitung. Anjing bisa ngitung. Domba juga enggak setia, tinggalin dia. Tinggal sendiri. Domba enggak bisa berbuat apapun, cari makanan enggak bisa. Dan kalau domba ketinggalan, dia enggak bisa tahu jalan pulang. Makanya banyak domba-domba gereja juga enggak jalan pulang ke rumah lain. Makanya banyak suami-suami juga jadi domba, pulang dombanya rumahnya lain. Karena enggak tahu jalan pulang ke rumah. Itulah domba-domba. Domba bodoh, dami, tolol, gak berdaya apa-apa. Diterkam singa, diterkam beruang, juga cuma dia itu. Dia gak bisa untuk membela diri, gak ada. Tuhan tidak menciptakan dia untuk punya self defense. Nah, yang lebih parah lagi, kalau domba itu jatuh, berlumpur, dia gak bisa bangun. Dia nggak bisa bangun begini, kelepek, begitu. Kalau ada lalat, kalau ada fly atau parasit, dia habis makan rumput gitu, terus nempel di sini. Dia nggak bisa ngilangin itu, dia nggak bisa. Saya pernah protes sama Tuhan, Tuhan kok gini? Tapi saya dapat jawabannya, Tuhan bilang justru karena kamu nggak bisa apa-apa. Aku yang akan berbuat apa-apa. What amaze. Tapi karena kita dasarnya udah jatuh dalam dosa, kita ingin show off, kita bisa, gua bisa Tuhan, gue bisa ini. Tuhan bilang, no, let me do it for you. Tapi kita bilang sok pinter, sok jago, sok hebat, maunya buat sendiri, mau lakukan sendiri semuanya. Nah, poin pertama dalam khotbah saya di sini adalah izinkan Tuhan menjadi gembalamu dan izinkan saudara dan saya jadi bodoh. Amin. Bilang sebelahmu, bodoh lu. Jangan marah, kan sudah diajar tadi. Kalau masih marah, belum jadi domba. Ya, kita pengennya pinter, pengennya hebat di depan orang. Tuhan bilang, no, aku yang pinter, aku yang hebat. Kamu bodoh. Gitu loh. Oke, yang kedua sekarang. Domba perlu tempat istirahat. Domba tidak perlu cari tempat. Ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku. Tangkap gak maksud saya? Apa? Ia membaringkan aku. Dengan dia memaksakan kita untuk dibawa oleh dia ke air yang tenang. Dengar ini baik-baik. Ia membaringkan aku. Kalau saudara nggak bisa berbaring, nggak bisa rest, nggak bisa tidur, izinkan Tuhan untuk mengelola pikiranmu supaya saudara bisa istirahat. Nah, kenapa kita nggak bisa istirahat, nggak bisa tidur? Karena pikiran kita hanya ada di dalam Tuhan. Kelihatannya bodoh, kelihatannya pasif, kelihatannya nggak bisa buat apa-apa. Ya memang. Maka biarkanlah Tuhan yang memimpin kita. Fakta Alkitab membuktikan dia dengan sangat senang hati mau membimbing kita. Bukan cuman mau, dia paksa kita untuk dibawa ke tempat yang tenang, untuk dibawa ke padang rumput yang hijau. Amin. Yang ketiga sekarang. Sang Gembala menyegarkan jiwa kita. Mazmur 23 ayat 3a. Ia menyegarkan jiwaku. Apa maksudnya Tuhan menyegarkan jiwa kita? Bukan mendatangkan duit dari atas kedebok gitu loh ya, baru segar. Haleluya. Tuhan gak bekerja seperti itu. Amsal 18 ayat yang keempat berkata, bukan di sini, tapi gak ada di PowerPoint, ada di tempat saya.
Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapakah yang dapat memulihkan semangat yang patah? Kalau semangat kita udah broken, gairah hidup kita akan kurang. Akan mungkin tidak ada. Dan membuat kita jadi nggak punya fighting spirit. If a man lost your fighting spirit, loss of your desire to life, susah untuk ditolong. Karena dokter-dokter pun berkata obat, medical semuanya hanya membantu sekian persen. Tetapi yang paling utama dalam hidup kita adalah gairah dan semangat kita. Alkitab menulis dalam Amsal yang lain, semangat yang bergairah akan cepat menyembuhkan, adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Jadi bagaimana kita menjaga semangat kita? Bukan karena melihat situasi. Bagaimana kita menjaga gairah kita? Bukan karena melihat kemampuan kita. Oh memang aku bodoh, aku nggak bisa. Ya memang kita bodoh. Ya memang kita nggak bisa karena kita adalah domba. Tapi bagaimana caranya kita bisa membuat diri kita semangat? Lihat Tuhan. Lihat Tuhan, Dia yang berjanji. Aku akan membawa kamu. Aku akan menjamin kamu. Aku akan memberikan padang rumput yang hijau. Aku akan memberikan air yang tenang. Aku akan selalu bersamamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Tetapi itu juga bukan berarti bahwa saudara tidak akan pernah mengalami masalah. That's very wrong. Masalah tetap akan ada. Yang Tuhan janjikan, aku bersama kamu di dalam segala masalah apapun. Yang keempat kita lihat sekarang. Ketiga, Sang Gembala memberikan tuntunan. Mazmur 23 ayat 3b. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Seperti saya bilang tadi, sheep prone to wander. Domba lebih gampang untuk tersesat. Saya tadi nggak usah ngulangin kan ceritanya bahwa banyak domba-domba yang tersesat, nggak tahu pulang ke rumahnya, pulang ke rumah tetangga, pulang ke rumah sekretarisnya, pulang ke rumah siapa. Jadi itu satu bukti bahwa domba prone to wander. Gembala tidak akan, mendengar baik-baik, gembala tidak akan membiarkan dombanya tersesat dan mencari jalan kehidupannya sendiri. Dia sudah memberikan 66 buku dalam Alkitab untuk menuntun dombanya belajar dalam kebenaran yang Dia sudah tetapkan. Tetapi karena kita domba yang bodoh, suruh baca Alkitab pura-pura enggak bisa baca. Tuhan udah bilang, aku sudah berfirman, aku sudah ada di dalam Alkitab, baca. Capek, baca, enggak ngerti. Baca, ngantuk. Baca, bingung. Baca, teruskan baca. Tuhan sudah menuntun kita dan Tuhan tidak membiarkan. Walaupun kita bandel. Saudara gak usah ngomong, saya gak usah ngomong juga. Ada orang-orang yang dekat saya tetap bandel, susah baca Alkitab. Nah dengerin khotbah juga boleh. Tapi harus selektif, dengerin khotbah. Kita harus banyak tahu di internet, banyak khotbah-khotbah yang tidak membangun. Banyak khotbah-khotbah yang salah, yang juga akan membuat kita bukannya bertumbuh dengan iman yang benar, tapi bertumbuh dengan keakuan kita. Banyak khotbah yang mengatakan, kalau kamu gini, kalau kamu begitu, maka Tuhan akan bertindak. Jadi seakan-akan kita yang menjadi center. Khotbah yang benar adalah Tuhan yang menjadi center dari segala-galanya. Itu sebabnya gereja kita selalu berkata, kita Christ Center Church. Kita ada karena Tuhan, kita bisa karena Dia, kita kuat karena Dia. Semuanya dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Amin. Sang Gembala tidak akan membiarkan kita tersesat. Nanti kita lihat di dalam ayat yang keempat, lebih rinci lagi. Nah sekarang poin yang keempat. Sang Gembala memberikan perlindungan. Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab bukan Dia tetapi Engkau
engkau, ini yang saya katakan tadi ada perbedaan. Pada waktu gembala membawa dombanya masuk ke tempat yang gelap, masuk ke tempat yang bahaya. Perhatikan ini, dia berubah dari orang ketiga menjadi orang pertama. Bukan lagi dia besertaku, tetapi engkau besertaku. Itu hubungan pribadi sekali kalau engkau itu. Engkau besertaku. Dia itu mungkin dari jauh. Kalau dalam bahasa Inggris ada banyak yang anak-anak bilang nggak ngerti from him to he. To you, sorry. From him, he is with me. But you are with me and he is with me is two different things. You are with me. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara perhatikan. Gada dan tongkat. Kenapa gembala ini bawa dua alat ini? Ini adalah alat gembala. Satu yang katanya gada adalah alat perlindungan untuk menghalau musuh, serigala, beruang, lion dan lain sebagainya. Daud melakukan itu untuk melindungi dombanya. Hebat Daud, karena memang gambaran daripada pribadinya Tuhan. Kalau saudara diterkam singa, saya lari. Nah, daripada mati bareng. Nah, saya mana kuat melawan singa. Tapi Daud enggak demikian. Daud mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi domba-dombanya. Ya, saudara yang enggak ngerti kenapa saya lari. Karena daripada mati dua-dua mendingan seorang yang mati gitu loh. Karena saya tidak akan punya kemampuan untuk melindungi singa. Untuk melindungi domba dari tekaman singa. Tapi saya juga bukan gembala bayaran yang lari-lari terus kemana-mana, enggak. Tapi saya tahu apa yang harus saya kerjakan dan bisa. Karena saya juga domba sebelum jadi gembala, jadi pada waktu saudara domba diterkam singa, saya juga jadi domba. Biarkan sang gembala yang melindungi kita dengan gadanya. Nah tongkat gembala dulu saya pernah khotbah, ada cekungan, ada belok. Ada cekungan seperti ini adalah tongkat gembala. Saudara tahu kenapa ada cekungan? Ini adalah domba tadi yang prone to wander, yang pergi suka mengembara, suka ke gereja lain, suka ke tempat lain, suka kemana-mana. Nah sama gembala itu dikait. Lehernya dibawa balik. Pulang. Nah selain itu tongkat juga adalah untuk mengukur pada waktu domba masuk ke dalam kandang. Kalau saudara mau di buku saya ada semua ini. Pada waktu domba itu masuk ke dalam kandang, gembala akan duduk atau berdiri di tengah-tengah pintu masuk. Dan dia akan memalangkan tongkatnya. Dan dia akan mengukur dan melihat dari atas. Apakah dombanya ada serangga, ada makhluk-makhluk yang lain membahayakan. Dan selain itu, sang gembala juga memegang minyak untuk mengolesi hidung. Siapa suka rujak cingur? Cingurnya domba diurapi minyak sama Tuhan. Untuk apa? Untuk membuat flies, untuk membuat bakteri, jamur, parasit itu lepas. Sehingga domba bisa tidur dengan tenang. Saudara, itulah pekerjaan gembala. Nah, saya udah ngomong tadi bahwa lembah kekelaman bukan berarti kita salah dan dosa. Tetapi adalah bagian. Kenapa bagian domba harus dibawa ke lembah kekelaman? Dengar, seringkali untuk mencapai padang rumput yang hijau dan air yang tenang, mereka harus melalui satu fase, satu parit, satu padang yang bahaya. Ini kalau gembala yang baik akan menempuh cara ini supaya domba-dombanya nanti setelah tempat yang bahaya, mereka menemukan peristirahatan yang padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Jadi dengan kata lain, Tuhan membawa kita melewati hal-hal yang kita tidak suka, yang tidak kita harapkan, bahkan yang tidak enak buat kita. Tetapi Tuhan punya tujuan. Kamu alami ini supaya kamu rendah hati, kamu mengerti bahwa kamu gak bisa apa-apa, biar aku yang menuntun kamu. Saudara, jangan pernah menolak proses lembah
kekelaman yang Tuhan bawa dalam diri kita. Dan jangan juga condemn dirimu bahwa kamu ada di lembah kekelaman. Karena aku berdosa dan aku tidak layak dan lain sebagainya. Don't do it. Karena di dalam Tuhan tidak ada condemnation. No matter what you are sin, tapi Tuhan tetap mengasihi saudara. Yes, lembah kekelaman bisa karena ganjaran atau karena disiplineri dari Tuhan. Tetapi bisa juga lembah kekelaman adalah karena kebaikan Tuhan untuk membawa kita kepada sesuatu yang lain. Pada waktu dalam lembah, gambaran pengetahuan tentang Tuhan berubah menjadi pewahyuan pribadi. Saya ulang. Pada waktu kita masuk ke dalam lembah kekelaman, gambaran pengetahuan tentang Tuhan berubah menjadi pewahyuan pribadi. Di dalam kondisi seperti ini, perkataan Tuhan itu baik akan menjadi Tuhan, engkau sangat baik bagiku. Amin. Ini poin yang krusial yang Tuhan mau bawa ke dalam hidup kita. Bahwa Tuhan ingin kita mengakui dia sangat baik secara pribadi. Dan seringkali setelah lewat masa-masa yang sulit, setelah lewat keadaan-keadaan yang tidak bisa kita selesaikan, kita bisa berkata semua karena anugerah Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Lalu yang kelima, Sang Gembala menyediakan semua kebutuhan kita. Ini mah paling cepat amin, betul nggak? Sang Gembala menyiapkan semua kebutuhan Kak. Mazmur 23 ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh dengan melimpah. Tuhan tidak hanya gembala yang baik, tetapi Tuhan juga menyediakan semua kebutuhan hidup kita dengan limpah. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, perhatikan di sini. Tuhan membawa kita makan atau mengundang kita. Dinner bukan perkara dinner biasa, tapi banquet of royal banquet. Berarti hidangan kerajaan. Nah, tapi ada satu hal yang aneh. Coba kita lihat. Engkau menyiapkan hidangan bagiku di mana? Nah, ini yang saya mau tekankan. Seringkali kita diajar, pada waktu kita menang, Tuhan akan memberikan kita berkat ekstra. Yes, it is. Pada waktu kita keluar dari lembah-lembah kekelaman, Tuhan akan memberikan kita hal-hal yang sangat khusus. Yes, it is. Tetapi ada satu poin kebenaran di sini. Tuhan menyiapkan makanan, hidangan, mencukupi kebutuhan kita. Bukan pada waktu kita keluar dari lembah, bukan pada waktu kita menang. Tetapi pada waktu kita berhadapan dengan lawan kita. What a guarantee. Ini loh yang perlu saya tekankan. Walaupun kita sedang masih dalam peperangan, don't be afraid. Don't be weak. Dan don't be give up, don't be give in. Bahwa Tuhan menyiapkan hidangan di hadapan lawan kita. Mungkin situasi belum berubah, keadaan masih tetap sama, ekonomi masih tetap down, perusahaan kita belum punya omset yang naik, keadaan gereja belum berubah. Tetapi Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Adanya lawan bukan berarti tidak adanya Tuhan. Are you with me? The world might not welcome you, but God is generous host who overflow your cup with his goodness. You will enjoy his presence in the presence of your enemy. Mungkin dunia berkata, mana masalahmu belum selesai, problemmu masih selingkungan gitu banyak, masalahmu masih tetap banyak. Tapi kita bisa punya keyakinan, bisa ngomong sama mereka. Walaupun masalahku banyak, tapi Tuhanku ada bersama dengan aku. Amin. Jangan tunggu kita menang dulu, baru kita ngucap syukur. Tapi walaupun dalam keadaan kita seperti apapun, kita tetap bisa mengucap syukur. Nah, sekarang poin kedua. Tinggal 2 menit, hopefully selesai. Poin 2 Romawi, poin pertama tadi Sang Gembala bersama dengan kita. Sang Gembala selalu ada bersama dengan kita. Poin kedua, Sang Gembala bertindak untuk
dirinya sendiri. Perhatikan, supaya cepat. Tadi sang gembala bertindak karena dia mencintai kita dan bersama dengan kita. Sekarang sang gembala bertindak bersama dengan kita dan mencintai kita dan menolong kita dan menyertai kita. Dengar baik-baik, jangan lompat dari tempat kursi saudara. Bukan karena engkau. Bukan karena kita baik. Bukan karena kita puasa. Bukan karena kita berdoa. Bukan karena kita bergumul. Siapa yang gak puasa 21 hari, Tuhan gak tolong. Jangan. Walaupun saudara puasa 21 hari, bukan jaminan Tuhan akan bertindak menolong engkau. Wah Pak, khotbahnya kok gitu. Saya gak membuat Anda discourage, enggak. Tapi saya membuat firman Tuhan supaya kembali pada porsi yang sebenarnya. Karena banyak kali kita dijanjikan hal-hal yang kosong. Kalau kamu puasa, kalau kamu rajin, kalau kamu bayar perpuluhan, Tuhan akan bertindak. Yes, but it only half. Saudara nggak puasa, saudara nggak memberi perpuluhan, pun Tuhan tetap akan mencintai saudara. Because He is promised for His name's sake. Karena namanya, karena kesetiaannya, He is a covenant keeper. Wah itu makanya Pak saya nggak puasa. Itu makanya Pak saya nggak bayar perpuluhan. Ya ngapain? Kita sering lah ya, inilah buktinya domba yang on ya gini. Memilih apa yang dia paling sukai, yang dia paling inginkan. Disuruh puasa lambung. Disuruh puasa gak tahan lapar, pusing Pak. Ya oke. Jadi Mazmur 23 ia menyegarkan jiwaku dan menuntun aku di jalan yang benar karena ini perhatikan baik-baik karena dia, bukan karena kita. He is with us because He is promised. Dia menyertai kita, Dia membimbing kita, Dia mendisiplin kita untuk kebaikan dan kehormatan bagi Dia. Sehingga ada orang berkata, loh kamu kok bisa? Oh iya gua puasa, itu dulu saya seperti itu. Kamu kok bisa? Iya aku berdoa. Iya dulu aku seperti itu. Tapi sekarang kalau katakan kok kamu kuat? It's because of His grace. It's karena anugerahnya. Semua oleh karena anugerahnya. Nah ini kita baca yuk 2, 3. Tuhan ada di pihak kita. Tetapi Tuhan tidak hidup untuk kita. Kita bukanlah pusat alam semesta yang Tuhan ciptakan. Tuhan adalah pusat dari alam semesta yang Tuhan ciptakan. Amin. God so loved the world, not because He loved the world, but because He loved the world, His creations. Are you with me? Ini loh, jati dirinya. Dia bertindak karena jati dirinya. Dia bertindak karena pribadinya. Dia bertindak supaya semua orang di muka bumi ini tahu, He is good. He is glorious, He is powerful. There is none like Him. Yeskel 36, 22, 23, yuk kita baca. 23, oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel. Beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hei kaum Israel. Tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa. Dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala Allah menunjukkan kekudusanku kepada kamu di hadapan bangsa-bangsa. Sudah lihat? Tuhan mencintai Israel. Tuhan mencintai saudara dan saya. Tetapi bukan karena itu dia bertindak. Dia bertindak karena dia mau menunjukkan kepada dunia. Karena aku mencintai kamu. Bukan karena kamu. Amin. Dan ini ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Roma. Yuk kita ulang, baca. Roma 11 ayat 33-36. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Dan sungguh tak selami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Ayat 2 ayat 36.
dengan keras, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Bukan, bukan saya yang ngomong. Tapi Alkitab Paulus mengatakan semuanya kan Dia. Kita selamat pun karena Dia. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena suami istri. Tapi kita diselamatkan karena Dia memilih kita. Amin. Dia yang mati bagi kita. You are not the center of this universe. God is the center of this universe. Amin. Ini engkong kita. Empek John Piper berkata begini. Yuk kita baca 2, 3. God is the one being in all the universe for whom seeking his own praise is the ultimate loving act. Putihan mana rambutnya? Sama saya. Putihan saya. Enggak loh, putihan dia. Dia lebih tua dari saya kok. Dia lebih pintar, dia lebih hebat dari saya. Makanya kita sering ambil kutipan-kutipannya. Tuhanlah satu-satunya yang berdaulat di university. Universal. Bukan Universal Studio ya. Tuhanlah bertindak di universe. Dialah yang melakukan segalanya. Therefore, in commanding our praise and creating our everything for His glory, God is for God at the same time. Also He is for us. Sudah nangkap? God is for God. Tuhan adalah untuk dirinya sendiri. Bagi Dia, untuk Dia dan kemuliaan bagi Dia. Tetapi juga pada waktu yang sama. Karena Dia berjanji mau mengasihi kita. Dia berjanji mau melihara kita. Dia berjanji mau membawa kita ke air yang tenang. Maka Dia lakukan itu bukan karena kita baik. Ini sangat membebaskan kita. Sangat untuk membuat kita tidak lagi menjadi self-judgment. Bahwa kalau aku baik. Saudara, berhenti menasih anak-anakmu, nasihati orang. Ayo ke gereja, nanti Tuhan berkati. Please, jangan pakai kata itu. Kenapa? Karena itu menuduh Tuhan tidak baik. Jadi kalau lu gak ke gereja, kalau lu gak pelayanan, Tuhan gak berkati. No. Tuhan memberkati kita bukan karena kita pelayanan. Lagi-lagi yang selalu bilang, itu Pak makanya aku gak pelayanan. Please. Please. Jangan ngambil jadi domba yang on. Tapi ambillah jadi domba yang menyerah kepada kedaulatan Tuhan. Amin. Ini statement berikutnya. Tuhan mengasihi kita bukanlah pesan utama dari kekristenan. Tetapi sesungguhnya pesan inti dari Tuhan adalah untuk kita memuliakan Dia. Amin. Yuk, saya udah kelewatan. Tinggal 5 menit lagi. Yohanes 10 ayat 11 sampai 15 kita baca. 2, 3. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri. Ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Saudara perhatikan, Dia begitu baik sampai Dia berkata, aku mati. Dan Dia sudah buktikan bukan cuma mau mati, Dia sudah mati bagi kita di atas kayu salib. Amin. Dan kita mempunyai jaminan yang kuat. Kalau ada nggak orang yang pernah mati buat Anda? Gak ada. Kalaupun ada, it doesn't solve the problem. Tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Masalah dosa tidak bisa diselesaikan dengan pengorbanan apapun. Hanya oleh darah Yesus Kristus. Masalah dosa bisa diselesaikan. Nah, ada satu lagi jaminan double garanti tentang keselamatan kita. Yohanes 10 ayat 27-30 kita baca. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Sudah lihat? Jadi kalau ada orang bilang keselamatanmu bisa hilang, ayat ini gak berlaku.
Betul? Yuk kita baca ulang ayat 28. Dan aku memberikan hidup, ayo dong 2, 3. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Betul? Seorang pun, siapapun. Iblis, setan, demit, genderuwo, tuyul tidak bisa mengambil kita dari tangan Tuhan. Nangkap? Jadi kalau ada pendeta yang lain bilang, nanti kamu bisa nggak selamat setelah kamu bertobat. No. Ini jaminan dari Tuhan Yesus. Sekarang ayat 29 kita baca, ini jaminan yang lain lagi. 2, 3. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari. Nah loh, tadi tidak ada yang bisa merebut mereka dari tangan Tuhan. Sekarang Yesus sendiri menyatakan tidak ada yang bisa merebut mereka dari tangan Bapa. 2 garansi. Masih kurang kuat? Pak, kalau gitu sekali selamat tetap selamat. Terserah saudara mau ngomong apa. Tapi saya mau berkata bahwa keselamatan yang benar, kalau engkau betul-betul bertobat, Tuhan menggaranti dengan jiwanya. Dan Bapak berkata, tidak ada satupun yang bisa mengambil engkau dari tanganku dan dari tangan Bapak. It's very clear. Karena aku dan Bapak adalah satu. Ya. Yuk kita baca 2, 3. Karena Yesus sudah mengambil kematian yang terutama, maka kita hanya akan mengalami bayang-bayang kematian saja. Yuk kita baca ayatnya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidupku. Dan aku akan diam. Aku akan diam di mana? Hanya waktu kita baik. Amin. Dan aku akan diam di rumah Tuhan. Diam di rumah Tuhan. Ini loh garansi-garansi yang hebat dari keselamatan Tuhan. Seumur hidup kita pun kalah sepanjang masa. Artinya sepanjang masa itu apa? Selama-lamanya. Tidak ada satupun yang bisa mengeluarkan kita dari rumah Tuhan. Karena waktu kita bertobat, kita sudah dipindahkan dari dunia kepada kerajaan terang. Dan tidak ada satupun yang bisa memindahkan kita dari sana. Dan kalau ada yang bisa memindahkan, berarti oknum itu, orang itu lebih hebat dari Tuhan. Ada nggak yang lebih hebat dari Tuhan? Kalau ada, saya tinggalkan kekristenan, saya sembah dia. Gak ada satupun. Jadi, God is not only our good shepherd. He is also the most powerful man, the King of kings, pursuing God, mercy, and every day of your life. Nah, saya akan tutup ini dengan satu cerita. Pemain musik boleh kembali. Ini ilustrasi, bukan cerita yang sebenarnya, tapi ini sangat menyentuh saya. Katakan ada 2 kandang domba. Satu kandang domba yang dombanya kurus, kering, letoy, penyakitan. Yang satu dombanya gemuk, seger, dan kuat. Karena digembalakan oleh gembala yang baik. Dan yang ini digembalakan oleh gembala yang tidak baik. Lalu satu hari domba yang kurus, kering, letoy, terus merasa nggak kuat, sakit jalan, tersiok-siok. Dia menempel ke pagar pembatas antara yang domba kurus dan domba yang makmur. Terus domba yang kurus ini jatuh kolaps. Ada domba yang segar datang. Terus domba yang kurus bilang gini kepada domba yang segar. Kamu enak ya, kamu digembalakan oleh gembala yang baik. Aku tidak. Sekarang kamu boleh ngeledek aku. Nikmati kejelekanmu, nikmati keburukanmu, nikmati semua yang gak karuan. Terus si domba yang gemuk, yang sehat, yang segar ini berkata, no, bukan itu maksudku dekat dengan kamu. Tapi aku mau berkata, dulu aku juga seperti kamu. Kurus, kering, penyakitan gak terurus. Tetapi tiba-tiba datang seorang gembala yang begitu baik. Yang membimbing aku, menuntun aku,
membawa aku ke padang rumput yang hijau, membawa aku ke air yang tenang. Jadi sekarang aku seperti ini. Gak tahan, saya mau menangis. Inilah hidup kita di tangan Tuhan. Kita miskin, papa, lumpuh, gak berdaya. Tapi datang Gembala Agung kita yang sudah mati buat kita. Dan kaitannya menuntun saya ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Dan saya tidak lepas dari masalah. Saya tidak lepas dari penyakit. Saya tidak lepas dari tudingan dan kesalahan. Tapi sekarang saya berkata, hidupku aman, tentram. Karena aku punya gembala yang sangat baik. Dan hidupku tidak akan pernah kekurangan. Bukan karena saya sangat kaya, tetapi to have Jesus as my good shepherd, it's everything. Tuhan, hamba boleh selesai untuk menyampaikan kebaikan dan keajaiban kuasa-Mu. Tapi Roh Kudus, Engkau terus mewahyukan ke dalam hidup setiap kami. Baik yang ada di sini maupun yang mendengar di sana maupun yang akan mendengar di YouTube. Wahyukan pribadi-Mu Tuhan. Dan izinkan bawa kami untuk bisa menjadi domba. Supaya kami boleh menikmati kebaikan-Mu. Kami bodoh, kami papa, kami tolol, kami tidak berdaya. Tetapi kami punya gembala yang sangat luar biasa. Dan Kau sudah menyiapkan hidangan bagi kami di hadapan persoalan kami, di hadapan problem kami. Dan inilah buktinya Tuhan, tubuh dan roti dan anggur yang ada di hadapan kami. Itu merupakan bukti kasih-Mu yang luar biasa. Bahwa Engkau bertindak untuk nama-Mu. Untuk kami tidak mencemarkan, siapapun tidak mencemarkan Engkau. Karena Engkau bertindak untuk nama-Mu sendiri. Tuhan, persekutukan roti ini dengan tubuh-Mu. Cawan anggur minuman ini dengan darah-Mu. Untuk benar-benar menjadi satu kehidupan yang menyatu dengan hidup kami. Sehingga kami diarahkan ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Walaupun